ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan saya harap dengan adanya video ini, teman-teman yang melihat, mendengarkan, menonton video ini bisa mengambil pelajaran dan bisa jauh lebih berpikir ulang untuk tidak terjebak dalam pinjaman online. Terima kasih untuk yang menonton. Saya tidak bisa sebutkan nama asli saya, tapi teman-teman bisa sebut saya GNC. Saya ini bukan hanya terjebak pinjaman online, tetapi saya juga terjebak dengan jasa joki. Jadi buat teman-teman mungkin yang ikut grup di Facebook atau mungkin selentingan-selentingan dengar ada joki yang bisa membobol aplikasi-aplikasi, saya ingatkan untuk teman-teman pikir ulang. Lebih baik jangan pernah tergiur dengan jasa-jasa joki. Apalagi kalau joki itu menawarkan jasa hapus jasa hapus data. Karena sudah dipastikan itu bohong. Jadi pada awal tahun ini, di tahun 2021, pandemik masih berkepanjangan. Saya dengan ada sedikit kebutuhan mendesak, akhirnya saya mencoba menjajal yang namanya dunia pinjaman online. Saya pikir 1-3 bulannya saya masih bisa membayar dengan baik setiap aplikasi yang saya gunakan. Sampai akhirnya ketika bulan keempat mulai agak goyah, saya mulai gali tutup lubang, dan akhirnya saya searching di Facebook. Banyak sekali ternyata grup-grup yang isinya itu para korban-korban pinjaman online atau para pengguna pinjaman online gitu. Jadi ketika saya gabung di grup itu, saya juga tidak bisa menyebutkan grupnya apa gitu kan. Saya awalnya melihat dulu apa aja sih yang orang-orangnya posting gitu. Saya lihat, saya pantau, dan akhirnya kok kayaknya senasib ya sama saya udah mulai kecekik nih, udah mulai ngap-ngapan bayar pinjaman online. Ya sudah, akhirnya saya coba posting di salah satu grup. Saya ingat postingan saya adalah, ini adalah rawatan saya. Rawatan itu adalah aplikasi-aplikasi yang saya pakai, yang saya bayar dengan baik, masih dengan mungkin saya masih sebagai nasabah baik. Sampai saya bilang, kira-kira ini gimana ya, saya pengen nutup aplikasi ini gitu. Ketika saya posting itu, banyak dong yang merespon setiap postingan saya di Facebook itu. Dan akhirnya nggak cuma di kolom postingan saya, ada yang inbox saya gitu kan, ada yang menawarkan A, B, C, D, itu banyak banget. Sampai akhirnya saya tertarik dengan yang namanya joki. Waktu itu banyak, nggak cuma 1-2 orang yang menawarkan jasa seperti itu, tapi saya masih ragu-ragu, nanti dulu. Sampai akhirnya udah nggak bisa nih, saya udah mulai ngap-ngapan, padahal sebentar lagi jatuh tempo gitu kan. Dan akhirnya sudah saya putuskan, saya bulatkan tekad saya untuk menggunakan jasa joki. Dan kebetulan dari sekian banyak orang yang DM saya, ada beberapa lah, 1-5 akun yang sampai di tahap kami bertukar nomor WA untuk saya tanya, ini kayak gimana ya alurnya, ini kayak gimana ya ininya, step-stepannya gitu loh. Akhirnya saya bertemu sama salah satu joki. Dia sudah berapa kali menawarkan sama saya, tapi nggak bisa. Saya nggak bisa, tapi kayak nanti dulu deh, saya ragu-ragu gitu. Abis itu akhirnya saya ingat itu di pertengahan bulan April,
Akhirnya saya memutuskan sudahlah saya pakai gitu. Dan akhirnya saya bertemu tatap muka dengan joki itu. Ada dua orang joki. Ya saya bilang nama dia adalah jokinya adalah Bayu. Jadi dia menjelaskan gimana alurnya. Itu saya sudah tatap muka ya, saya sudah bertemu dengan joki tersebut. Kami janjian di salah satu tempat makan. Terus udah gitu, gimana ya alurnya bla 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 bla. Singkat cerita, akhirnya dia sudah menjelaskan sama saya, bahkan saya sudah dikasih tahu ini fee-nya ada bayar jasa si joki ini adalah 50-50. Jadi semua sebentar, saya juga lupa. Tugas joki ini adalah dia akan membantu kita membackup semua data-data kita, lalu dia akan mengajukan pinjaman online di aplikasi ilegal, di mana aplikasi ilegal itu biasanya dia akan membaca semua kontak kita, membaca semua galeri kita, data-data galeri, bahkan ada beberapa kalau saya nggak salah ya, dia membaca medsos dan lain-lain gitu kan. Akhirnya saya berikan handphone saya untuk di backup semua gitu. Jadi handphone saya akan dipakai untuk membobol aplikasi ilegal dengan cara semua data asli saya di backup sama dia. Terus udah gitu nanti di handphone saya itu akan diganti kontak-kontak palsu, ya kan? Jadi yang ketika nanti dibaca sama aplikasi ilegal, ketika ada, ya kan, karena yang mungkin teman-teman yang pada sudah pinjam online pasti pada tahu gitu lah, yang namanya pinjaman online ilegal itu biasanya mereka akan sebar data ke seluruh kontak. Nah itulah supaya tidak terjadi seperti itu, sebar data ke kontak real saya, jadi semua kontak-kontak saya itu diganti pakai kontak fake, kontak palsu yang saya nggak tahu itu siapa, nomor siapa saya nggak tahu. Nah akhirnya itu tuh dikerjakan dalam waktu sekitar ya 5-7 jam. Mereka mulai membackup semua data saya, mereka mulai merestart handphone saya, terus udah gitu mereka juga mulai masuk ke aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal. Dan di hari itu saya juga nggak tahu, karena mereka pokoknya jadi mereka pinjam data saya, pinjam KTP saya, terus mereka yang download aplikasi apa aja saya juga nggak tahu. Jadi abis itu tinggal nih, biasanya kan pinjaman online ada verifikasi dari foto yang ngangak-ngangak, geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Akhirnya saya cuma di situ doang. Jadi saya nggak tahu juga ada berapa, pokoknya besaran waktu itu yang turun adalah sekitar 15 juta, dan saya harus bagi dua dong sama jokinya, yaitu sekitar 7,5 juta. Nah karena memang niat saya pakai joki adalah saya pengen menutup semua aplikasi yang saya pakai, karena kan yang saya tahu pinjaman online saya adalah legal. Jadi saya pengen si uang yang didapat dari membobol aplikasi ilegal ini saya pakai untuk membayar aplikasi legal saya gitu loh. Jadi si 7,5 juta ini ketika saya kalkulasiin, wow, nggak cukup ternyata buat membayar semua pinjaman saya gitu loh. Itu hanya sekitar setengahnya aja, dan saya harus mencari lagi dong. Nah nggak cukup sampai situ, karena kebetulan juga sudah terbentur malam gitu kan. Jadi ya namanya waktu itu saya lagi pandemik, PSBB, nggak boleh ada nongkrong sampai 24 jam. Akhirnya kita sudahi. Ketika disudahi di satu hari itu, ternyata besokannya dia masih mengarahkan saya, dia masih membackup saya. Nah dia masih membackup saya tanya dong, si uang 7,5 ini saya harus bayar yang mana gitu loh. Oh oke, saya akan bantu kamu bayar
aplikasi ini. Oke, saya ikutin arahan dia, saya turutin, saya ikutin langkahnya apa aja gitu kan. Akhirnya saya bayarlah sekitar ada 2 atau 3 aplikasi. Ternyata jadi saya bilang dia bilang gini, kamu bayar aplikasi si A ya. Oh oke, saya turutin, saya tutup aplikasi si A. So, kamu bayar aplikasi si B, saya turutin. Jadi pas udah, wah ini uang udah habis nih. Tapi kan ada beberapa, kalau nggak salah waktu itu ada 3 atau 4 aplikasi saya yang belum selesai gitu kan. Saya tanya ini gimana gitu, dan dia bilang sini tak kerjain katanya. Sini saya kerjain, kamu kasih saya login di handphone saya. Jadi aplikasi-aplikasi saya yang sudah dibayarkan sama saya, yang sudah lunas ceritanya, dia login kembali pakai data saya tapi di handphonenya dia. Akhirnya dia ajukan lagi pinjaman, terus dia otomatis kan masuknya ke rekening saya, tapi balik lagi saya harus menyetorkan. Misalnya di aplikasi A cairnya 2 juta, jadi sejutanya harus nyampe ke dia gitu kan. Jadi waktu itu kan ada sekitar 3-4 aplikasi nih yang sudah dibayar. Nah 2 dari 4 itu ternyata pengajuannya ditolak, jadi 2-nya lagi berhasil di ACC. Akhirnya saya juga lupa sih nominalnya berapa sih 2-nya ini. Pokoknya dari 2 aplikasi saya ini saya bayar dong buat yang nutup, yang belum lagi kan gitu loh. Tapi nggak banyak, masih jadi tadinya saya punya 8 aplikasi waktu itu. Terus ketika dibobol di ketika joki saya mengajukan pinjaman online ilegal pakai atas nama saya, uang yang masuk ke saya itu cuma bisa membayar 4 aplikasi. Jadi cerita saya masih punya 4 aplikasi yang belum dibayar. Nah, dari 4 aplikasi yang sudah dibayar ini, 2-nya dia ajuin lagi untuk membayar 4 yang belum. Nah, tapi di sini nih saya udah mulai curiga, nggak ketutup lagi dong. Akhirnya cuma kebayar 2, tapi tetap aja kan gitu loh. Jadi dari sebelumnya aja udah dibobol 2, terus yang sekarang masih ada sisa 2, berarti masih ada 4 aplikasi saya lagi nih yang belum kebayar. Nah itu kan udah mulai jatuh tempo tuh. Saya bingung gimana nih, kataku gituin kan, Mas nih gimana nih? Wah udah gini aja kata dia gitu. Akhirnya disinilah itu dibilang kebodohan saya yang pertama gitu. Saya percaya sama dia. Jadi dia bilang ya sudah, antepin aja, toh data kamu sudah saya backup, kata dia begitu kan. Jadi akhirnya joki itu menyuruh saya untuk galbay, artinya adalah gagal bayar. Ya, di situ saya 4 aplikasi itu saya akhirnya gagal bayar, ya kan? Aplikasi saya 4 gagal bayar. Mulailah di situ di akhir bulan itu saya diteror gitu. Terus akhirnya saya juga nggak kuat dong diteror. Akhirnya saya juga teror saya teror joki saya. Ini gimana nih Mas? Saya diingin begini, diteleponnya begini, bla 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 bla. Terus habis itu ketika sudah diteror demi hari, minggu demi minggu diteror gitu kan. Itu saya tuh dibilangnya apa ya, dibimbing sama si joki itu selama sebulan, masih aman lah. Tapi nih ada tapinya. Ceritanya aplikasi saya itu yang nggak dibayar itu, dia klaimnya adalah saya akan hapus data kamu supaya si aplikasi ini tidak meneror ke semua kontak kamu, dengan syarat saya harus bayar lagi satu aplikasinya sebesar 600.000. Nah 600.000, aduh saya nggak punya duit dong, gimana orang saya mau selesai pinjaman online saya diginiin, oke kan.
akhirnya dia bilang begini, sebenarnya itu kebodohan yang paling bodoh menurut saya. Jadi akhirnya dia klaimnya begini, ya udah pakai uangku dulu, kata dia gitu. Toh kita udah CS, kita sudah temenan. Karena memang selama 1 bulan ini saya tetap intens komunikasi dengan joki saya itu dengan maksud hati gini, kalau terjadi apa-apa sama saya dalam artian tuh DC datang ke kantor atau tuh DC datang ke rumah, saya nggak mau dong gitu loh. Karena kan pada dasarnya gini, sebenarnya yang saya nggak menikmati bener-bener uang itu gitu loh. Si joki lah yang nikmatin gitu kan. Makanya saya tetap berhubungan baik sama joki itu gitu loh. Kita ya kayak friendship banget lah gitu loh. Terus udah gitu, nah di situ yang balik lagi ke cerita saya yang tadi, sampai akhirnya teror demi teror kan, sampai dia bilang begini, wah datamu ada yang bocor, kata dia gitu. Bocor? Iya. Saya takut kalau misalnya data kamu itu dipakai orang, kamu nggak ngajuin tapi ternyata ada yang pakai data kamu buat pengajuan, kata dia begitu. Wah, terus gimana dong Mas? Ya udah kamu sini di backup lagi, saya hapus data kamu, saya atasi kebocorannya. Ini pas udah ceritanya di gimana ya, inilah sama dia, ditelaah dan diteliti ya, pokoknya dengan gitulah bahasanya ya. Saya juga belibet menjelaskannya, tapi saya harap teman-teman yang nonton mengerti. Jadi sampai akhirnya dia menginfokan sama saya, wah kamu nih ada yang bocor nih 4 aplikasi, kata dia gitu. Terus gimana Mas, kataku gituin kan. Ya udah sini aku minta tolong temanku lah bantuin, kata dia gitu. Terus tapi ini bayar kata dia gitu. Iya bayar, 1 aplikasinya 600.000. Wow, gila. Gue kan mau pakai joki supaya ilegal, dan akhirnya gue nggak usah bayar lagi, dalam artian gue pengen lepas dari pinjaman online gitu loh. Gue nggak mau lagi pakai pinjaman online, nyekek gitu. Terus gue nggak punya duit Mas, gue gituin kan. Ya lo tau lah gitu, gue lagi susah nih duitnya, kata gue gituin kan. Oh ya udah slow aja lah gitu, dia ngomong kayak gitu kan, slow aja lah, ntar pakai duit gue dulu gitu kan, pakai duit lo dulu. Oh ya udah, karena tapi sebenarnya dalam hati ya kali Mas, nah ada sih yang hapus data gitu, cuma kan ya udahlah gue ini aja, karena iyain aja, karena saya nggak mau juga ribut sama joki, takutnya nanti kalau terjadi apa-apa saya nggak tahu, maksudnya saya juga harus minta pertanggungjawaban sama dia dong. Nah singkat cerita, setengah bulan setelah kejadian itu, 15 hari lah ya kalau setengah bulan, dia tiba-tiba bilang gini sama saya, HP kamu yang kemarin dirawat dengan baik boleh saya pakai, pinjem nggak? Kayak itu pun kalau kamu percaya. Wow, tiba-tiba, maksudnya gini loh, kita punya temen sebaik apapun, saudara dah, temen baik, sahabat gitu ya, kayaknya minjemin kayak gitu aja kita ragu-ragu gitu loh. Kita aja nggak mungkin dengan segampang itu kasih, apalagi yang si joki yang cuma baru hitungan bulan kenalnya, mau seakrab apapun gitu kan. Terus emang aku bilang, enggak, aku nggak pakai, kan aku mau berhenti pinjaman online Mas, aku gituin. Ya aku pinjem dong, itu pun kalau kamu percaya. Balik lagi dengan asas nggak enakan aku, akhirnya aku pinjamkan lah, tapi aku yang login. Tapi karena waktu itu berhubung dengan saya punya aktivitas pekerjaan yang agak, saya nggak bisa pegang HP, dan ya di hati itu kayak ada sesuatu yang ngeganjal. Saya sangat late responnya, lama banget setiap si joki itu ngubungin saya. Sampai akhirnya gini, kok nggak ada kabar sih Mbak, kata dia gitu kan. Ya udah deh, kalau emang nggak boleh pakai aplikasinya, kalau kayak gitu balikin dong duit yang kemarin dipakai buat nge-backup aplikasi yang bocor. Kan ada 4 aplikasi tuh, berarti 6 kali 4 2.400.000. Kebetulan waktu itu kan ceritanya dia pinjem uang sama saya 500. Nah dia kalkulasiin tuh,
berarti kamu harus bayar ke aku 1,9 ya. Wow, padahal saya nggak pernah transfer apapun, maksudnya dia nggak pernah transfer duit ke saya, kenapa saya seolah pinjem duit sama dia gitu kan. Nah disitulah saya udah mulai curiga, wah nih kayaknya gue dibego-begoin ya sama nih joki. Ternyata bener dong gitu loh. Akhirnya dia ngancem saya, terus ngancem, pokoknya dia satu hari itu dia nge-WA saya macam-macam karena saya nggak merespon gitu loh, nggak merespon keinginan dia untuk pinjam aplikasi saya gitu loh. Akhirnya saya beranikan diri ngegertak dia dong. Gue mau berhenti pinjaman online, kenapa lu ngerusak gue, malah lu ngehancurin gue. Ketika saya ngegertak dia balik dong, dia mengancam akan menyebarkan data saya gitu loh. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk memblokir dia gitu loh. Dan di situ dibilang itu kebegoan saya gitu, terlalu percaya sama orang. Makanya buat teman-teman yang di luar sana gitu loh, cukup saya tuh the real gitu loh, saya real pengalamannya gitu loh. Kalau misalnya memang lu nggak butuh-butuh banget sama pakai pinjaman online, mendingan nggak usah. Kalau misalnya lu cuma kurang untuk biaya hidup, istilahnya ya lu bisa puasa Senin Kamis gitu loh, kalau nggak mendesak banget. Dan kalau memang lu udah terjerat dari pinjaman online, mendingan lu tuh bukan gue nyaranin lu untuk nggak bayar gitu loh, tapi menurut gue pribadi itu jauh lebih baik daripada lu harus pakai jasa joki-jokian. Kenapa? Karena yaelah, jasa joki manusia ngerjain gitu loh. Manusia tuh bukannya apa-apa, manusia yang namanya orang, mau temen mau saudara aja kadang kalau soal duit tuh bisa ngejerumusin ya. Sama ini kan lu nggak kenal sama joki, kenapa yang ada lu juga makin dijerumusin. Dan banyak banget sebenarnya kasus di luar sana. Kadang ada juga joki-joki yang abal-abal. Maksudnya kenapa abal-abal? Tuh joki cuma pakai data lo, tapi data lo ternyata nggak banyak yang bisa golin duitnya, paham nggak? Jadi gini loh, lo pakai joki si A, ternyata ketika si A ini pakai data lo, nggak banyak yang bisa ke ACC untuk pinjaman online, yang ada data lo rusak, ngerti kan? Gila, bayangin kalau data lo rusak, susah lo ke depannya. Jadi mendingan say no to pinjaman online, apalagi joki ya, karena itu semua ibarat lo kalau misalnya di pinjaman online terus ketemu joki, aduh gua nggak ngerti lagi deh mau diibaratkan apa. Ibaratnya tuh lu udah jatuh ketimpa tangga, bukan ketimpa tangga lagi, pakai batu, tau nggak sih? Sakit, bukannya sakit lagi, stres iya. Oke, jadi belajarlah buat teman-teman dari kisah saya untuk lebih bijak lagi, jangan tergiur sama namanya pinjaman online, apalagi pakai jasa joki yang ngiming-ngimingin lu pada untuk bisa lumer di aplikasi ilegal. Oke, sekian dari saya, terima kasih.